dan Pembinaan Kebudayaan. Berikut juga kami ucapkan selamat siang dan juga selamat bergabung bersama kami Bapak Hendrar selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP, dan juga yang kami hormati Bapak Sutardi selaku Ketua Umum Asosiasi Katalog Elektronik Nasional AKEN. Selamat datang di Indonesia Sustainable Procurement Expo 2025. Sebagai bagian dari ekosistem pengadaan, AKEN telah menjadi saksi perjalanan panjang katalog elektronik bahkan sejak sebelum versi 5 dan akhirnya menjadi versi 6. Selamat dan sukses ISPI 2025. Mari terus dukung pembangunan yang berkelanjutan. Sesi penyerahan plakat Procurement Appreciation Awards. Bapak M. Aditya Mukti Arifin SHMH selaku Wali Kota Banjarbaru. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, boleh berikan tepuk tangan paling. Atau aplikasi pengadaan sebelumnya. Kasihnya nggak ada. MKM Empowerment dan Startup Summit. Standar yang berlaku. See you on ISPE 2026. See you on ISPE 2006. ISP 2026. Terima kasih. Sampai jumpa di ISPE tahun selanjutnya di 2026. Selamat pagi Bapak Ibu, peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini di acara webinar Techminar One Asia. Selamat datang dan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya ya Bapak Ibu ya untuk kembali mengikuti Techminar dari kita. Sebelum kita mulai pada acaranya, mungkin dari Bapak Ibu yang perangkatnya mendukung untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background dari kita, mungkin boleh diaktifkan dulu kameranya dan jangan lupa untuk mengganti nama dengan menggunakan nama lengkap dan nama instansi Bapak Ibu ya. Karena di sini kelihatannya dari berbagai daerah di Indonesia ya Bapak Ibu ya yang sudah hadir. Oke, mungkin sembari kita menunggu beberapa menit lagi ya, 3 menit lagi deh kita mulai. Mungkin boleh diisi dulu absensinya yang sudah kita berikan di kolom chat, yang mana nanti untuk absensi ini untuk kegunaannya adalah untuk sertifikat Bapak Ibu di akhir acara. Dan jangan sampai itu ya Pak Bapak Ibu ya meninggalkan acara ya sampai akhir karena nanti di akhir acara itu akan ada sesi tanya jawab interaktif dan juga nanti akan ada door prize untuk yang beruntung ya sesinya dulu dan memasang virtual backgroundnya dulu dan memastikan perangkatnya bisa on cam terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum kita mulai 2 menit lagi. Terima kasih.
Bagi Bapak Ibu yang belum dapat virtual background-nya, saya kirimkan via chat ya. Nanti bisa langsung di-download aja dari chat yang saya sematkan di kolom chat. Bagi yang baru bergabung, boleh di-rename dulu Zoom-nya itu dengan nama lengkap, dengan nama instansinya juga. Jadi biar kita lebih kenal ini Bapak Ibu dari mana-mana aja. Oke, kita masuk ya ke acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan. Mungkin yang sudah ikut webinar di minggu lalu itu sudah kenal sama saya dan udah tahu lah sama muka saya juga ya Bapak Ibu ya. Dan beberapa juga saya lihat ada beberapa dari peserta-peserta kita yang sudah mengikuti webinar-webinar sebelumnya juga nih Bapak Ibu ya. Selamat datang di Techminar One Asia dengan tema kita pada hari ini yaitu dari monitoring ke intelligence, transformasi CCTV dengan AI untuk smart government. Nah, untuk webinar kali ini itu memang ditujukan selain dari untuk praktisi pemerintahan, juga untuk instansi-instansi ataupun em, perusahaan-perusahaan swasta yang memang menggunakan monitoring untuk transformasi CCTV dengan AI untuk smart government juga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi acara ini dipersembahkan oleh PT One Asia Teknologi yang didukung oleh Indonesian Sustainable Procurement Expo, IS, dan Techcon, yang mana serta media partner kita yang keren banget juga yaitu PT Tiket Keren Nusantara. Nah mungkin tadi Bapak Ibu pas join di awal webinar itu ada ngelihat video yang mana itu adalah Indonesian Sustainable Procurement Expo 2025 ya. Yang mana biasa kita kenal dengan ISPI. Nah, untuk ISPI itu sendiri, saya izin perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Adalah pameran dan platform utama di Indonesia yang mana dia memfokuskan pada pengadaan barang dan jasa berkelanjutan. Jadi event ini itu mempertemukan antara instansi pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan yang nantinya mendorong pengadaan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Jadi ISPI ini memang kita adakan setiap tahunnya ya Bapak Ibu ya. Dan nanti ISPI itu akan diadakan lagi di tahun 2006 di tanggal 8 sampai 10 April. Lokasinya itu di Jakarta International Expo atau G-Expo Kemayoran, Jakarta. Nah, jadi selain ISPI itu nanti juga akan ada TechCon yang mana TechCon ini merupakan teknologi expo conference, konferensi teknologi inovatif yang mana nanti menjadi ruang dialog berbagi antara pengetahuan dan praktisi, akademisi dan juga nanti industri teknologi Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu sudah pernah mengikuti atau menjadi salah satu eksibitor dari ISPI ataupun TechCon, kepo dan pengen lihat-lihat nanti di sana ada apa aja, eventnya itu menyangkut apa aja, boleh langsung di-scan aja QR code yang udah kita tampilkan di layar ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika scan itu nanti akan bisa lihat informasi-informasi atau mau langsung daftar itu bisa langsung daftar di sana. Nah, jadi nanti kita juga di sana itu sebagai eksibitor ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu itu berminat untuk langsung datang ke booth kami itu bisa banget gitu. Jadi tidak hanya One Asia atau perusahaan-perusahaan lain, tapi berbagai eksibitor juga hadir nantinya yang akan datang di event-event atau menjadi eksibitor di event-event ISPI dan TechCon ini. Jadi Bapak Ibu kalau penasaran boleh langsung di-scan aja QR kodenya. Nanti bisa langsung ketemu sama tim kita ataupun oleh beberapa praktisi kita itu di acara ISPI di tanggal 8 sampai 10 April 2006. Jadi boleh langsung di-scan aja kalau Bapak Ibu penasaran ya. Nah, sebelum kita mulai nih, beberapa
poin yang perlu diperhatikan dalam acara webinar kita pada pagi hari ini, yang mana webinar kita itu dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang ya. Nah, sebelumnya mohon mengganti nama dulu dengan nama instansi dan juga nama lengkap Bapak Ibu. Nama lengkap, underscore, nama instansi gitu. Jadi biar kita bisa tahu nih Bapak Ibu itu dari instansi mana gitu ya. Nah, karena kan ada beberapa juga namanya yang sama ya, yang mirip-mirip gitu ya. Jadi nanti dikasih pembeda aja ya Bapak Ibu gitu. Yang kedua, kita memohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera karena sebelum acara dimulai nanti akan ada sesi foto dokumentasi dulu nih karena masih pagi, masih semangat-semangatnya ya Bapak Ibu ya, masih cerah-cerahnya wajahnya gitu ya. Karena kalau kita fotonya nanti di tengah-tengah acara keburu udah off cam, udah ada kesibukan lainnya gitu ya. Dan menggunakan virtual backgroundnya dari kita. Dan saya tadi udah kirimkan di kolom chat. Untuk ketertiban bersama pun, mohon untuk menonaktifkan mic ataupun kamera selama sesi berlangsung itu mic-nya mohon di mute ya. Nanti saat sesi pemaparan juga pertanyaan bisa langsung Bapak Ibu ajukan di kolom chat. Dan nanti juga akan ada sesi tanya jawab interaktif yang mana nanti jika Bapak Ibu pengen bertanya langsung sama narasumber itu nanti akan kita aktifkan sesi interaktif tanya jawab dengan fitur raise hand ya. Nah, sebelum kita mulai silahkan aktifkan kameranya dulu untuk sesi foto bersama ya Bapak Ibu ya. Silahkan, mungkin boleh diaktifkan dulu. Kita kasih waktu 1 menit deh untuk aktifin kameranya. Oke, jadi bagi yang em, mungkin perangkatnya belum mendukung untuk aktifkan kamera, boleh silahkan. Oke, boleh siap-siap dulu. Oke, kita mulai ya sesi ambil fotonya. Kita ambil untuk sesi yang pertama dulu. Nanti akan ada 4 kali sesi, yang mana karena kita di sini ada 4 slide ya. Oke. Kalau yang mau on cam tapi belum pakai virtual background nggak apa-apa. Nanti bisa sembari paralel dipakai. Oke, sudah aktif semua. Oke, kita ambil ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua lagi. 1, 2, 3. Oke, yang selanjutnya ya, slide ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terakhir ini ya Bapak Ibu ya, slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan. Kalau mau tetap aktifin kameranya itu boleh banget. Tapi kalau misalnya memang ya karena kuota atau misalnya berhalangan untuk aktifin kamera nggak apa-apa. Asalkan tetap standby sama kita sampai akhir ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti selama webinar ini itu kita menyiapkan e-sertifikat ya bagi Bapak Ibu yang mengisi form absensi dan feedback form nanti di akhir acara dan mengikuti acara sampai akhir. Dan jangan lupa nanti di akhir acara kita juga ada door prize untuk 5 orang pemenang beruntung. Dan yang menjadi door prize utama itu adalah CCTV nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti yang mengikuti acara, mengikuti door prize itu akan beruntung nih mendapatkan CCTV yaitu CCTV dari Dahua ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti acaranya sampai akhir. Jangan sampai kelewat untuk hadiah CCTV-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya udah join nih dari pagi sampai siang ternyata keluar nih ternyata ya nggak dapet CCTV ya. Jadi pastikan tetap ikutin acaranya sampai selesai. Jadi sebelum kita masuk lagi acaranya, saya mau menyapa 2 narasumber luar biasa kita nih yang udah hadir, yang akan mengisi materi pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Anissa, selaku Strategic Account Manager dari PT One Asia Teknologi. Halo, selamat pagi Ibu Anissa.
Selamat pagi, Bu Intan. Oke. Yang kedua ada Bapak Aris Wijaja selaku Technical Solution Manager dari Dahua. Nih Bapak Ibu langsung kita datangin ya. Yang akan memaparkan materi terkait CCTV Dahua. Baik, selamat pagi Pak Aris Wijaja. Pagi Bu Intan. Oke. Nah, jadi kita langsung masuk aja ya ke sesi yang pertama karena masih narasumber kita udah nggak sabar untuk memaparkan materinya kepada Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan mulai dari perkenalan perusahaan dahulu dari PT One Asia Teknologi yang mana nanti akan disampaikan oleh Ibu Anissa selaku Strategic Account Manager dari PT One Asia Teknologi. Kepada Ibu Anissa, kami persilakan waktu dan tempat untuk pemaparannya. Terima kasih, Bu Intan. Saya izin share screen ya. Silahkan Ibu. Oke, perkenalkan, saya Anissa, selaku Strategic Account Manager di PT One Asia Teknologi. Saya sangat senang bisa hadir dan menyapa Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir di sesi webinar pagi ini. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasme yang sangat ramai ya sekarang ya untuk pagi ini ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait perusahaan PT One Asia Teknologi. Perusahaan kita sebagai perusahaan teknologi yang berkomitmen mendistribusikan solusi-solusi IT dan membantu memaksimalkan potensi teknologi. Kantor kita ada di Puri. Kami juga menekankan kemampuan pemasaran dan penjualan dari IT solusi provider. Terus ada juga international brand, salah satu seperti Dahua yang sebagai pembicara pagi ini juga dengan saya. Terus ada DJI, brand lokal juga ada. Nah, untuk fokus kami ini mencakup mencakup infrastruktur, terus juga ada endpoint perangkat, solusi keamanan dan surveillance, kolaborasi dan digital workspace, smart solusi dan frontline tech, dan juga ada software dan cloud solusi. Dan untuk infrastruktur data center sendiri, kita ada terdiri dari server dan storage. Untuk network dan infrastruktur, kita juga ada dengan power dan cooling. Terus kita juga punya produk-produk utama seperti rack server, switch, sampai dengan UPS, dan juga ada rack enclosure. Terus untuk endpoint dan perangkat kita ada PC dan laptop, table dan mobile, terus ada printer dan scanner. Untuk produk-produk pertama kita seperti komputer bisnis dan profesional, enterprise mobile device, dan juga dokumen solusi. Selanjutnya ada solusi keamanan dan surveillance. Kita punya CCTV dan AI surveillance, yaitu Dahua. Terus ada juga cyber security untuk brandnya sendiri itu adalah Fortinet, Palo Alto sampai dengan Sophos. Untuk produk kolaborasi dan digital workspace sendiri, kita ada Unified Communication yang terdiri dari Microsoft Teams, Zoom, Cisco. Terus ada juga untuk Office Productivity, kita ada Microsoft 365, terus ada Google. Sampai dengan kolaborasi hardware kita juga ada Logitech, Poly, sama dengan Yeeling. Untuk smart solusi kita sendiri, di sini ada frontline text-nya, ada kios, terus ada digital signage sampai dengan
sampai dengan drone dan aerial mapping ya. Nah, untuk software kita juga ada cloud infrastruktur, terus ada ERP, terus ada juga ISM dan monitoring. Untuk produk-produk dakwah di sini kita dari DSS Whitebook sampai dengan CCTV kamera AI-nya kita juga menyediakan. Untuk produk DJI-nya sendiri, kita ada produk dari untuk kebutuhan foto dan pengambilan videografi, juga ada untuk pemetaan sampai dengan penyiraman tanaman kita juga menyediakan. Terus untuk produk lokalnya kita itu ada Videotron, ada kios, ada CCTV, sampai dengan server kita juga menyediakan. Terus untuk Rakes kita juga mempunyai access point. Untuk Poli kita punya professional webcam, video bar, sampai dengan smart speakerphone. Kami juga punya Kodak Alaris scanner. Terus ada Jabra juga, yaitu video conferencing kamera, sampai dengan portable speaker. Terus untuk Alcatel Lucent kita juga punya Dexphone. Terus ada Zebra, yaitu card printer, sampai dengan industrial printer. Untuk Sangfor kita juga punya untuk Sangfor Internet Access Gateway. Terus ada juga Sangfor Next Generation Firewall untuk infrastruktur. Ini adalah sekilas terkait customer reference terkait Sangfor. Dan beberapa. Terus produk selanjutnya kita ada Efficient IP, yaitu Network Management Utility, terus ada EG Innovation untuk software monitoring. Selanjutnya kita juga punya produk Rasnet, dan juga ada Gigabyte. Baik, itu saja sekilas terkait perkenalan produk-produk yang kami distribusikan. Nanti mungkin akan ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bu Intan ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Anissa atas pemaparannya tentang perusahaan PT One Asia Teknologi ya. Mungkin sudah cukup jelas untuk Bapak Ibu mengetahui PT One Asia Teknologi ini dia provide apa-apa aja gitu ya. Nah, langsung saja sebelum kita masuk ke sesi utama ya Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan untuk boleh langsung mengisi absensinya yang sudah disediakan di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika untuk format pengisiannya boleh diikutin format yang kita pandu ya. Jadi nanti agar pendistribusian e-sertifikatnya itu bisa sesuai dengan nama, karena kan ada beberapa kali yang mengisi nama sertifikatnya itu dengan nama tunggal atau nama panggilan aja gitu. Kalau bisa nama lengkap, kalau misalnya mau diisi juga dengan gelar, boleh silakan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sesi inti acara hari ini ya. Materi akan disampaikan oleh Bapak Aris Wijaja selaku Technical Solution Manager dari Dahua Teknologi. Jadi beliau akan memaparkan topik menarik seputar transformasi CCTV dengan AI untuk smart government. Jadi nanti selama pemaparan berlangsung, jika Bapak Ibu berkenan ingin bertanya, bisa langsung bertanya di kolom chat. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya juga, langsung, secara langsung ya, secara open mic, bisa langsung nanti tanya di sesi interaktif tanya jawab dengan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Tapi kalau udah nggak sabar banget pengen nanya, pengen langsung tanya aja gitu ya, boleh langsung di chat aja di kolom komentar atau di kolom chatnya ya. Baik, kepada Pak Aris Wijaja, kami persilakan waktu dan tempat. Oke, thank you buat waktunya Ibu Anissa dan teman-teman Malaysia.
Sorry, sebelumnya share screen saya dan suara saya kedengeran dan kelihatan. Sudah, Bapak. Oke, jadi kita langsung lanjut aja. Jadi kita perkenalkan dulu sebelumnya, saya Aris Wijaya selaku Technical Solution Manager dari Dahwa Indonesia, dan kita akan mungkin sedikit sharing mengenai mungkin dari awalnya adalah Dahwa itu sendiri kayak apa ya. Nah, jadi sebelum dimulai biasanya tuh orang suka salah sebut, biasanya ada Dahwa, Ajwa, Alhwa, you name it, banyak. Tapi the right pronunciation-nya adalah Tahwa sebenarnya. D-nya itu dibaca T. Nah, jadi atau Dahwa itu sendiri atau Tahwa itu sendiri sebenarnya sudah ada di Indonesia cukup lama sebenarnya sejak 2017. Kita berdiri sebagai PT di Indonesia dan kita adalah salah satu dari sekitar 67 anak cabang dari Tahwa HQ di China. Tepatnya itu di Hangzhou. Jadi kalau Hangzhou itu belum familiar di mana, Hangzhou itu berada di sekitar utaranya China. Dia tuh satu kota dengan Alibaba. Seperti itu. Nah, kita udah punya sekitar 23.000 karyawan di seluruh dunia, baik itu karyawan lokal di China itu sendiri maupun overseas. Kita mempunyai juga sekitar 8.000 lebih paten, dan kita sudah mencakup sampai 180 negara di dunia untuk jalur distribusinya. Dan kita memiliki sekitar 200 kantor di China untuk domestic market maupun overseas atau di luar dari China. Seperti itu. Nah, terus Tahwa itu di mana? Tahwa itu sekarang kita ada di kantor pusat kita. Kita ada di Jakarta, di Soho Capital. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu ini sebelahnya atau nempel dengan Neo Soho atau seberangnya dengan Central Park di Tanjung Duren. Nah, kita juga ada beberapa kantor perwakilan di luar Jakarta, seperti di Medan dan Surabaya. Kita memiliki gudang juga di Jakarta, dan kita memiliki beberapa service center. Mungkin yang paling besar, yang paling lengkap ada di Jakarta, tentu aja. Itu ada di Mangga Dua Mall. Sisanya ada di Surabaya, Medan, Semarang, Palembang, dan Bandung. Nah, kita juga punya konsultasi berkaitan dengan layanan hotline. Di nomornya itu mungkin boleh dicatat di bagian bawah, sini. Oke, di bagian bawah sini. Sayangnya memang kita sekarang ini hanya tersedia dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 6 sore. Mungkin ke depannya ini akan bisa berkembang lebih lanjut. Nah, kita juga memiliki fabrikasi di tahun 2024 menggandeng PT Yifang. Ini kalau mungkin Bapak Ibu tahu, dia adalah perakit dari handphone, seingat saya itel atau semacamnya, saya agak lupa. Nah, oke, sekarang kita beralih ke teknologi atau solusi yang Tahwa punya itu seperti apa. Nah, jadi kita semua itu, solusi kita itu berkaitan dengan keamanan security atau surveillance. Nah, dan kita selalu mulai dari challenge-nya atau tantangannya seperti apa. Nah, CCTV Dahwa itu selain sudah dilengkapi dengan memang analitik dan lain-lain, tapi kita punya kamera yang sangat banyak, jenis kameranya sangat beragam. Terus kita cocoknya yang mana sih seperti itu. Nah, kita biasa bermula dari tantangannya atau challenge seperti apa. Setidaknya dalam skala yang relatif besar, dalam konteks ini adalah perkotaan, kita punya 3 tantangan paling utama. Yang pertama adalah untuk meningkatkan sistem pengawasan, karena di Jakarta sendiri itu jumlah CCTV relatif kecil secara kuantitas. Terus juga masalah kecepatan dalam respons. Itu juga jadi tantangan kita. Yang terakhir adalah prosesnya atau resolving time-nya itu terlalu lamban. Biasanya seperti itu. Nah, solusinya sebenarnya seperti apa? Biasanya di bagian sebelah kiri ini mungkin teman-teman bisa lihat, kita bisa bagi dalam beberapa kategori. Kita bilangnya daerah ring 1, ring 2, ring 3 seperti itu. Nah, terus objeknya apa yang diawasi? Sebenarnya dari Dahwa itu yang diawasi adalah 2 objek, kendaraan dan juga manusia itu sendiri. Lebih dari itu, lokasinya di mana itu tergantung, bisa di daerah government,
bisa di daerah perkantoran, daerah perbankan, daerah industrial, itu bisa semua. Karena secara konsep teknologinya mereka bisa saling mengisi seperti itu. Lalu ada sistem command and dispatch. Jadi kalau misalkan ada kejadian di lokasi A, command center itu tahu siapa yang paling dekat petugas yang bisa menolong orang tersebut. Kita bisa buat seperti itu. Jadi secara alur itu akan lebih sistematis. Jadi nggak serampangan orang bisa datang atau nunggu terlalu lama seperti itu. Dan terakhir itu adalah masalah pengarsipan data dan juga statistik. Dalam konteks governance, biasanya setiap kebijakan atau peraturan atau tindakan itu akan berakibat kepada meningkat atau menurunnya suatu kejadian. Nah, kita bisa ukur menggunakan arsip data ataupun statistik. Dalam konteks besarnya, ini yang disebut dengan big data. Jadi dari sekian banyak kejadian, apakah trennya menurun atau meningkat seperti itu. Nah, desainnya kurang lebih seperti ini. Secara garis besar, semua barang dakwah itu berkutat pada dua hal. Yang pertama adalah hardware itu sendiri, baik itu kamera ataupun perangkat pendukungnya. Yang kedua adalah softwarenya itu sendiri. Nah, ini contohnya aja desain solusi secara umum ke daerah perkotaan. Kita bisa lihat ini untuk keamanan kota atau kita bilangnya city surveillance. Terus juga mengenai peraturan atau pengaturan lalu lintas, mungkin kita bicara seperti e-tilang seperti itu. Lalu masalah parkir, kita banyak nemuin di kota-kota besar itu parkir liar. Lalu ada namanya daerah perlindungan lingkungan atau mungkin konservasi alam. Mungkin di daerah-daerah Jakarta sih mungkin nggak ada ya, mungkin beberapa hutan lindung, beberapa daerah perbatasan dengan negara tetangga itu bisa kita masukin juga ke sini. Lalu juga ada pencegahan bencana. Ini juga berkaitan dengan alam ya. Biasanya ada beberapa gunung yang dalam musim tertentu dia bisa terbakar pohonnya, dia jadi masalah besar seperti itu. Dan terakhir adalah tanggap darurat atau emergency seperti itu. Nah, semua hal ini akan dimonitor dalam satu dashboard yang kita bilangnya cyber city seperti itu. Nah, area-area penting ini tentu aja hanya konsep dari Dahwa. Ini tentu aja bisa diubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita bicara misalkan dari pusat transportasi, kita bicara stasiun, bandara, pelabuhan, mungkin peti kemas, terminal peti kemas itu bisa termasuk juga dalam desain kita. Terus daerah dua adalah atau tingkat dua adalah area perkotaan. Ini biasanya persimpangan jalan, jalan-jalan protokol, jalan-jalan antar daerah seperti Jakarta Bekasi, Jakarta Tangerang, bisa seperti itu. Lalu juga bisa tempat-tempat wisata, mungkin ketika arus mudik, mereka bisa dapat data lebih cepat. Lalu juga di ruas perjalanan kaki, biasanya ada beberapa daerah yang ditutup di beberapa hari tertentu, misalkan Car Free Day, atau ketika ada festival, itu bisa kita buat juga sistemnya. Terus juga daerah yang berdasarkan tingkat keamanan area utamanya, misalkan tempat umum, kita bicara misalkan gedung-gedung wali kota, atau misalkan daerah Jakarta mungkin ada kota tua, ada juga misalkan daerah-daerah protokol seperti Jalan Sudirman dan lain-lain. Bisa juga untuk bank. Bank ini kita bicara nggak hanya bank-bank lokal, kita juga bicara mengenai misalkan Bank BI, kita bicara bank-bank asing, jadi kita juga termasuk area penting menurut kita. Nah, secara sistem arsitektur, kita biasanya saya melihatnya dari sisi user dulu. Siapa sih pemakai sistem ini? Bisa dari pemangku kepentingan, pejabat publik gitu ya. Terus juga petugas dari pemerintahan itu sendiri, dan juga rakyat pada umumnya. Pengaplikasian seperti apa? Ya kita bisa lihat rekaman ya secara umum. Kita bisa melihat juga si kota ini tuh kondisinya seperti apa. Apakah trafiknya terlalu padat, apakah bisa diurai atau enggak, dan lain-lain. Lalu berlanjut ke tanggap daruratnya atau ya emergency call-nya seperti apa. Apakah misalkan memungkinkan kalau ada kejadian di misalkan daerah Jakarta Timur misalkan, apakah ada petugas terdekat yang bisa
kita kirim ke sana tanpa harus jauh-jauh ke Jakarta Barat misalkan. Bisa seperti itu. Lalu mobile app ini sebenarnya memudahkan para user bahwa mereka nggak harus melulu bawa laptop. Mereka bisa pakai Android atau iPad gitu ya, yang tablet atau handphone untuk memantau dashboard-dashboard tersebut. Nah, lalu datanya bisa apa aja yang diambil? Pertama video, pasti video. Yang kedua ada traffic data, terus juga ada hydrological data atau ketinggian pintu air, apakah ada potensi banjir atau apakah ada potensi banjir kiriman gitu. Lalu ada event data. Event data ini misalkan kita bisa lihat berapa banyak orang yang melanggar lalu lintas, itu kita bisa lihat dari sini. Nah, lalu di bagian back-end-nya kita bisa dapat dari Cyber City itu sendiri atau dashboard kita. Ada IVSS, ini selaku AI box kita atau AI analytics server kita. Lalu juga ada intelligence server kita. Ini versi lebih besarnya daripada IVSS. Nah, lalu kita punya IoT sensing atau kita bilangnya front end device. Ini barang-barang yang kita punya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini barangnya sangat banyak, mulai dari kamera speed dome, kamera thermal, kamera panoramik, kamera bullet, kamera dome, dan lain-lain. Nah, terus skenario-nya apa aja? Bisa macam-macam. Ini di bawah ini hanya referensi seperti itu. Nah, kita mungkin bahas di belakang lebih detail. Kita ambil contoh hanya beberapa tentu aja ya, nggak bisa semuanya karena waktu. Kita bicara misalkan stasiun kereta api atau LRT atau MRT misalkan. Area publik, trafficnya tinggi, banyak orang keluar masuk di sana, dan bisa aja ada DPO gitu ya, atau buronan di situ. Nah, kita bisa memiliki kamera yang bisa melakukan pengenalan wajah seperti itu. Ini rekamannya mungkin ada video di sebelah kanan, semoga nggak patah-patah. Lalu untuk jalan tol dan dalam kota, oke, jadi mungkin kita tahu bahwa sekarang ini kepolisian Indonesia itu lagi banyak mengimplementasi e-tilang ini. Nah, sebenarnya sekarang ini hanya dicek yang melintasi lampu merah atau ganjil genap, cuma dua itu. Sebenarnya kamera kita jauh lebih kuat daripada itu. Kita bisa mengetahui orang tersebut main handphone atau enggak, pakai seatbelt atau enggak, merokok atau enggak, main handphone atau enggak, atau dia lawan arah atau enggak, itu bisa. Seperti itu. Termasuk yang di bagian bawah ini, bawah kiri, nggak pakai helm. Nggak pakai helm ataupun bonceng bertiga. Nah, itu udah bisa juga. Seperti itu. Nah, skematiknya kurang lebih akan seperti ini di bagian tengah. Ada kamera, ada radarnya untuk speed trap, ada lampunya untuk menembus ke dalam mobil. Seperti itu. Nah, ini AI kita, beberapa AI kita, mungkin ada relatif banyak ya, kayak mobil tiba-tiba berhenti, terus dia putar balik di tempat yang nggak seharusnya, kecelakaan, ada asap, ada kabut, terus juga overspeed, terlalu lambat, itu juga ada. Karena kecelakaan lalu lintas itu termasuk relatif tinggi, dengan angka fatalitas yang lumayan tinggi, jadi kamera ini diharapkan teknologi ini bisa dipakai untuk mengurangi tingkat kecelakaan tersebut. Nah, terus bagaimana dengan persimpangan jalan? Mungkin di Jakarta setidaknya yang saya tahu yang lumayan besar, padat, dan banyak orangnya gitu ya, dan aktif gitu, itu di persimpangan Sarinah misalkan. Nah, kita bisa punya kamera, kita hanya cukup pasang 2 kamera tepatnya, dan kita bisa dapat semua gambarannya secara utuh. Ada kamera panoramik di bagian bawah, dan ada kamera speed zoom di bagian atas. Jadi kita bisa melihat secara overview, secara garis besar, tapi kita juga punya kamera di lokasi yang sama, bisa mendeteksi atau melihat secara detail objek-objek yang kita pantau. Nah, lalu kita juga punya namanya ITS atau Intelligent Traffic Server. Jadi kalau misalkan
kamera dan server ini terhubung, kita bisa kasih instruksi kepada lampu merah, oke, jalur ini lampu hijaunya lebih lama, jalur di seberangnya lampu merahnya yang lebih lama. Itu bisa diatur secara otomatis tanpa perlu memakai operator atau disetting ulang seperti itu. Jadi kamera dan lampu merah itu bisa berkomunikasi. Itu memungkinkan. Seperti itu. Nah, terus harapannya seperti apa hasilnya? Ini diharapkan bisa membantu mengurangi titik kemacetan atau setidaknya mempersingkat waktu macet atau memperpendek jalur macetnya. Untuk pejalan kaki tentu aja kita memiliki kamera facial recognition seperti yang sebelumnya. Mungkin kalau kita berkaca, setidaknya yang saya sendiri pernah lihat di tahun 2016, setiap 100 meter di China itu ada kamera CCTV lengkap dengan license plate recognition dan juga face recognition. Jadi kita secara teknis nggak bisa sembunyi di sana. Semua sudut ada kamera. Dan jejak kita itu bisa ketahuan. Kita terlihat di mana, lalu pergi kemana, dan kemana, sistem itu bisa memberikan track-nya. Orang ini belajar dari titik A, B, C, D, itu bisa semua. Termasuk bisa melihat profile. Apakah orang ini gendernya laki atau perempuan, usianya rata-rata di berapa, ekspresinya seperti apa, memakai kacamata atau enggak, bisa seperti itu. Lalu berkaitan dengan pencegahan kebakaran hutan. Jadi kita punya kamera, kita bilang kamera thermal. Thermal kamera ini bisa mendeteksi asap. Asap dari kejauhan tentu aja, karena kamera kita yang paling jauh itu bisa mendeteksi asap dan juga objek itu sampai 20 km. Tentu aja dengan beberapa syarat dan ketentuan ya, tingginya harus sangat tinggi, terus juga kameranya juga harus sesuai. Bisa kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga punya robot pemadam kebakaran. Ini termasuk salah satu boleh dibilang inovasi kita. Jadi dalam beberapa case, mungkin di Jakarta beberapa daerah padat penduduk itu bahkan mobil damkar itu nggak bisa masuk. Kita bisa pakai alat ini. Pertama, kita mengeliminasi terjadinya kematian ataupun luka-luka dari petugas pemadam. Kita juga bisa masuk ke jalan yang relatif lebih kecil yang nggak bisa dijangkau. Seperti itu. Lalu kita punya kamera yang bisa mendeteksi ketinggian air. Jadi kamera ini punya beberapa fitur. Yang pertama bisa mendeteksi ketinggian air. Yang kedua bisa mendeteksi perahu. Jadi kalau misalkan di beberapa daerah pesisir yang berbatasan dengan negara asing misalkan, kita bisa lihat nih bahwa ada perahu di jarak sekian kilo misalkan seperti itu. Nah ini contohnya untuk Coast Guard atau keamanan wilayah perairan. Jadi kurang lebih gambarnya kan seperti ini yang memang hitam putih, tapi yang kita pakai adalah sebenarnya siluetnya atau objeknya gambarnya seperti apa. Apakah dia berupa manusia, dia berupa kapal, itu bisa kelihatan. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini ada videonya, dia dikotakin. Jadi operator tuh nggak perlu ngeliatin gitu satu-satu secara detail, karena sistemnya sudah melakukan objektifikasi atau dikotakin gitu ya. Nah, lalu ada namanya body worn camera atau kita bilangnya body cam lah ya, kita bilangnya. Jadi body cam ini gunanya adalah untuk dua hal. Pertama untuk patroli, kita bicara konteksnya adalah kepolisian. Polisi bisa memberikan bukti apakah dia sudah melakukan tindakan sesuai SOP. Di satu sisi, masyarakat juga punya boleh dibilang kepastian bahwa dia nggak akan dilakukan secara semena-mena karena ada bukti di situ. Lalu selain itu, di pusat bisa melihat loh orang ini atau petugas ini berada di mana. Apakah dia berada dekat dengan daerah kejadian atau jauh. Lalu pusat itu bisa memberikan instruksi bahwa
Bapak A pindah ke titik B gitu. Itu bisa kayak gitu. Bisa komunikasi dua arah dan bisa merekam segala bentuk kejadian. Lalu dari semua alat-alat itu akan masuk ke dalam dashboard kita. Atau kita bilangnya Cyber City atau ada DSS Pro dan lain-lain. Tergantung seberapa besar skalanya. Nah, pusat pemantauannya bentuknya kurang lebih seperti ini secara visualisasi. Ada softwarenya di dalam ini. Di luar dari itu, ada monitornya. Kita juga memprovide video wall maupun videotron sebagai TV atau kanvas lah ya, kanvas untuk dashboard ini, disertai dengan video prosesornya di sebelah kanan, dan juga ada keyboardnya atau controllernya. Nah, ini semua bisa dibuat ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Jadi nggak cuma kamera doang, nggak cuma NVR doang, termasuk ke video prosesornya kita juga bisa kontrol. Jadi software ini atau dashboard ini bisa mengontrol semua barang-barang dari Dahwa. Jadi nggak akan ada lagi tuh test control softwarenya A, CCTV softwarenya B, itu nggak ada. Semua jadi satu. Nah, ini contoh untuk daerah-daerah yang padat penduduk ya. Kita mungkin nggak kenal orang ini siapa, ketika ada pencuri ngambil handphone saya misalkan. Saya nggak kenal orangnya siapa, saya nggak tahu namanya. Tapi saya tahu ciri-cirinya. Dia pakai sepatu warna apa, bajunya warna apa, terus juga rambut apa kepalanya pakai topi atau enggak, pakai masker atau enggak. Nanti sistem bisa melakukan filtering, akan disaring dari semua video-video ini orangnya yang mana. Jadi secara keamanan di tempat-tempat publik ini lebih baik karena kita bisa tahu orang atau memfilter orang di rekaman tersebut dengan memberikan ciri-cirinya seperti apa. Nah, ini Dahwa Cyber City Platform atau platform kita untuk daerah perkotaan ya, yang sifatnya itu setingkat dengan kota. Di sini ada yang macam-macam ya, ada eventnya seperti apa, kesehatan sistemnya seperti apa, elektronik PP seperti apa. Dashboardnya kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, ini juga termasuk yang penting dalam skala besar. Kamera itu sulit dikontrol dalam artian jumlahnya terlalu banyak. Kita bicara misalkan ribuan kamera atau mungkin puluhan ribu kamera, kita nggak bisa menunggu laporan bahwa kamera satu mati, kamera dua mati. Kita harus dapat peringatan sedini mungkin bahwa ada sistem kita yang mati. Nah, ini yang apa namanya dimiliki oleh Cyber City bahwa sistem ini akan memberikan alert apabila ada koneksi yang putus dengan kamera seperti itu. Nah, ini contohnya successful case kita. Ini ada di Neom. Neom itu kota masa depannya Arab Saudi ya. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Oke. Ini successful case kita di Neom, contohnya ada control room-nya, dashboard-nya juga kita customize sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintahan, ada LPR dan face recognition, traffic control, outdoor signage, scooter control, panoramic kamera, dan juga face recognition, access control. Lalu ada di nah, ini successful case kita di Meksiko. Ini kita skip aja ya, karena saya juga nggak ngerti bahasanya. Nah, ini juga Smart Police Malaysia. Kita memakai hampir 8.000 kamera body cam. Seperti ini di bawah kiri. Jadi, baik lagi tadi saya bilang, ini untuk melindungi kedua belah pihak, antara petugas itu sendiri maupun masyarakat.
petugas itu sendiri juga dikontrol bahwa dia nggak boleh berperilaku aneh-aneh atau abuse of power. Satu sisi masyarakat juga terlindungi bahwa mereka diperlakukan secara standar prosedur seperti itu. Nah, sisanya untuk di Indonesia kita ada Yogyakarta Digital Twin, World Water Forum Bali, ATCS Banten, Smart City Solo, Smart City Bali, ETL Riau, dan lain-lain. Oke, kurang lebih materinya seperti itu. Mungkin sementara ini ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut ke balik lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris. Ya. Cukup sangat informatif sekali ya, Pak Aris ya untuk pemaparan CCTV-nya. Dan dari sesi chat saya juga udah lihat beberapa banyak yang mengajukan pertanyaan ya, cukup panjang. Kalau saya boleh tahu, ini masih ada lanjutan materi lagi, Pak Aris, atau kita langsung aja Kita jawab-jawabin bisa langsung pertanyaan? tanya jawab aja. Oke, boleh deh. Saya ini karena banyak banget chat, saya pilih dulu ya. Karena nanti untuk sesi raise hand itu Ya. siapa yang tercepat, dua orang yang tercepat ya Pak ya. Kita coba jawab Oke. dulu yang dari sesi chat ya Pak. Oke, Oke. kita coba. Ini ada pertanyaan dari Pak Andaru dari PT KITB. Nah, cukup panjang pertanyaannya. Pertanyaan saya dari case untuk pemasangan CCTV dengan jumlah ratusan untuk monitoring kawasan recognition track beserta recognition dan analytics. Yang mana CCTV yang saya pasang itu beragam mereknya Pak. Ada dari merek X, Y, Z. Apakah ada perangkat atau modul tersendiri untuk menampung semua jenis ekosistem yang berbeda-beda merek tadi? Karena yang sudah harus satu ekosistem apabila saya memilih Dahua dari perangkatnya dan license harus Dahua. Yang saya inginkan beragam merek saya bisa integrate jadi satu dan open source yang mana bisa buka license software dan kode sistem di situ. Oke. Pertanyaan panjang banget ya. Cuma kalau lebih seperti ini. Biasanya beberapa kamera itu punya satu benang merah, kita bilangnya protokol on-fifth gitu ya. Meskipun protokol on-fifth itu memang bukan semacam magic ya buat connect semuanya. Memang ada beberapa ketentuannya. Tetapi paling umum, ketika misalkan kamera-kamera tersebut sudah memiliki on-fifth, setidaknya live view dan playback itu bisa dilakukan. Setidaknya bagian itu. Nah, terus bagaimana dengan analitik atau AI? Oke, untuk AI jawabannya sampai sekarang memang AI itu hanya bisa dilakukan oleh masing-masing brand. Contohnya Dahua hanya bisa menerima AI dari Dahua. Atau brand H hanya bisa menerima AI dari brand H, seperti itu. Nah, kenapa? Karena algoritma atau logik dari setiap AI itu akan berbeda-beda. Seperti itu. Jawaban simpelnya seperti itu. Nah, setahu saya di tahun depan atau di tahun ini saya agak lupa, akan ada on-fifth profile M. On-fifth profile M ini memungkinkan antar brand bisa berkomunikasi AI secara terbatas. Seperti itu. Tetapi sementara ini saya baru tahu itu sekedar masih announcement ya, belum ada produknya. Jadi kita bisa put aside dulu, mungkin kita bicara tahun depan itu mungkin udah mulai ada. Setidaknya analitik-analitik umum lah, seperti itu. Jadi kalau misalkan sampai sekarang ini memang jawabannya akan sangat sulit. Sulit sekali karena tiap brand akan memiliki dashboard, setiap brand juga memiliki algoritma masing-masing, setiap brand juga memiliki cara kerja yang berbeda seperti itu. Tetapi ketika misalkan masuk ke Dahua, ya kita bisa terima datanya, tetapi hanya dalam skala terbatas, yaitu playback dan live view seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris atas jawabannya. Mungkin nanti kalau misalnya dari pertanyaan tadi ada bingung atau apa, nanti bisa langsung ditanyain lagi ya. Ya. Oke. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya ya, Pak Aris ya. Ya. Ini ada pertanyaan Boleh. mirip nih Pak dari Pak Rahmadi Januar, dari Bapeten dan Ibu Rahma Gustri ya. Pertanyaan mirip-mirip. Yang pertama, bagaimana kita bisa memastikan data dari CCTV AI tidak disalahgunakan oleh oknum? Terus yang kedua, apakah CCTV berbasis AI ini benar-benar bikin warga merasa aman di gang-gang sempit atau cuma fokus di pusat kota?
Yang ketiga, Oke. apakah warga diberi kesempatan untuk mengetahui dan mengontrol siapa aja nih yang bisa mengakses rekaman CCTV AI mereka? Gitu, Pak. Silahkan mungkin, Pak Aris. Oke. Wah, sulit ya. Oke. Oke, tadi nomor satu, sorry Kak Intan, boleh diulang lagi ya nomor satu. Oke, yang pertama tadi, bagaimana kita bisa Mhm. memastikan data dari CCTV tidak disalahgunakan oleh Oke, oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab nih, Pak? oke. Jadi gini, ada satu fenomena yang setidaknya yang saya tahu, saya pernah berbicara beberapa, ya boleh bilang praktisi lah ya, praktisi di Asia Tenggara, itu dari Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia. Nah, Indonesia ini punya case yang unik. Uniknya kenapa? Karena Indonesia ini termasuk orang yang relatif agak acuh, gak acuh sama password email. Biasanya seperti itu. Nah, kadang email itu ya udah deh, ini pakai email gua seperti itu. Padahal email itu seharusnya diberlakukan seperti KTP, diberlakukan seperti mungkin akta lahir, kurang lebih seperti itu, diberlakukan sekonfidensial itu. Nah, tetapi kadang-kadang passwordnya itu sangat lemah, passwordnya itu sangat umum, kadang beberapa case itu di-share. Nah, kalau misalkan secara umum password itu sudah aman, yang mengetahui hanya individu tertentu atau memang hanya dia aja yang tahu, terus juga username atau email juga diberlakukan seperti sekonfidensial itu, nggak di-share-share, sebenarnya sangat aman. Atau kita boleh bilang at least 90% aman. Nah, terus mungkin ada ketakutan, oh kalau dihack seperti apa? Nah, eh, hack itu hanya bisa dilakukan apabila barang tersebut dilakukan, kita bilangnya tuh di-NAT gitu ya, atau dikeluarkan ke internet. Nah, selama itu nggak terjadi, sistemnya berjalan secara offline, kemungkinannya mendekati nol, seperti itu, kecuali dari dalam situs sendiri. Jadi jawabannya apa? Gimana cara mengamankannya itu sebenarnya jangan share data-data ini. Itu penting banget soalnya. Seperti itu. Yang kedua boleh diulang tadi, Kak Intan, sorry. Kak Intan, sorry. Yang pertanyaan kedua boleh Eh, diulang. yang kedua Hmm. itu, apakah CCTV berbasis AI benar-benar bikin warga ngerasa aman nih Pak di gang-gang sempit, atau memang dia cuma fokus di pusat kota aja? Oke, pertanyaannya apakah memberikan rasa aman? Sebenarnya ini jawabannya iya dan enggak ya. Karena eh, setidaknya beberapa artikel yang saya baca ada semacam garis merah. Semakin tinggi eh, alat-alat surveillance ini diterapkan, berarti akan semakin menurun juga tingkat kenyamanannya. Biasanya kan seperti itu. Semakin aman akan membuat kenyamanan semakin rendah, sebaliknya seperti itu. Nah, terus pertanyaannya apakah di gang sempit atau ya di pelosok-pelosok gitulah ya, apakah bisa lebih aman? Jawabannya iya dan enggak. Kenapa? Karena kamera itu hanya alat. Kamera hanya alat, dia nggak bisa menangkap pencuri, dia nggak bisa mencegah kebakaran, dia nggak bisa apa ya, mencegah orang-orang melakukan tindak kejahatan. Ini hanya alat. Tergantung alat ini akan diperlakukan seperti apa, akan dipakai seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi jawabannya tergantung. Ini hanya alat, tergantung pemakainya siapa. Seperti itu. Mungkin yang ketiga boleh diingat dari Oke. mana lagi Kak? Kalau untuk yang ketiga ini lebih ke apakah warga diberi kesempatan untuk mengetahui dan mengontrol siapa-siapa aja yang mengakses rekaman CCTV AI mereka. Oke, jawabannya secara sistem ada. Secara sistem itu ada. Siapa yang sedang login di kamera ini atau di NVR ini atau di sistem ini, jawabannya ada. Kurang lebih seperti itu Kak. Oke, ini ada lagi nih Pak, pertanyaannya sama sih ya, tapi lebih ke Oke, oke. face recognition. Jadi kalau Hmm. misalnya untuk face recognition itu Hah? terintegrasi ke data Dukcapil, bisa Oke. ketahui bahwa yang terrecord itu misalnya salah satu dari user tersebut gitu ya. Nah, Hmm.
apakah itu nanti akan terintegrasi datanya itu ke data-data Dukcapil gitu? Bahwasanya menyatakan bahwasanya oh itu si Anu gitu. Oke, dalam konteks ini saya harus pisahkan antara kemungkinan dari sisi teknis dan juga dari sisi birokratis ya. Dari sisi teknis itu sangat mungkin, sangat 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 mungkin. Oke, tentu aja karena barang kita dari China, studi banding yang saya miliki paling dekat tentu aja dari China itu sendiri. China itu punya metode unik, sedikit kontroversial tapi unik. Mereka punya namanya social scoring. Jadi contohnya ketika misalkan saya nggak membayar hutang saya kepada seorang individu, social score saya akan berkurang. Nah, apa impact-nya? Impact-nya saya nggak bisa mengajukan pinjaman ke bank. Saya nggak bisa naik transportasi umum. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Padahal kan orangnya, supirnya nggak kenal sama saya. Nah, mereka memakai face recognition. Nah, yang terhubung dengan database pemerintah. Jadi secara teknis itu sangat mungkin. Secara birokratis, saya nggak tahu. Jawabannya gitu, saya nggak tahu. Secara birokrasinya bisa atau enggak, saya nggak tahu. Kurang lebih seperti itu jawabannya, Bu. Oke, ya mirip-mirip sih pertanyaannya Pak ya. Ini ada juga lagi dari beberapa peserta yang bertanya dari Indicom Technology Solution dan Pak Widat Muhammad dari PT Ya, Genesis. Ya. Ini pertanyaannya seputar e-tilang ini Pak, karena kan kita oke, sekarang lagi marak-maraknya ya. oke. Foto, kalau nggak pakai helm langsung dapat surat tilang gitu ya. Ya, betul, Jadi betul. misalkan aplikasinya dipakai untuk e-tilang, apakah bisa real time untuk notifikasi pelanggaran itu masuk ke HP atau email pelanggar gitu ya? Tentunya datanya Oke, kan udah terintegrasi langsung ke Samsat. Ini pertanyaan dari ya, Indicom Technology Solution. oke. Jawabannya apakah bisa? Tentu aja bisa. Cuman perlu diingat, segala bentuk infrastruktur itu memiliki cost, operational cost. Jadi sementara ini, seingat saya ketilang tuh sekali, dan bentuknya itu surat ya, kalau nggak salah ya, Iya, bentuknya surat. iya benar. Nah, secara proses yang saya tahu, memang surat ini dikirimkan H+1 setelah kejadian, biasanya seperti itu. Nah, memang kenapa bentuknya nggak, let's say SMS atau WhatsApp misalkan ya, seperti itu. Karena secara logik saya, tentu aja ini masih spekulasi ya, cuma yang paling possible buat saya adalah eh, ini akan sulit memaintain dari segi sistem. Kenapa? Karena sistem ini memiliki running cost yang nggak kecil, seperti itu. Tapi kalau jawabannya bisa apa enggak, teknisnya sih bisa-bisa aja. Gitu. Nah, kalau untuk semisalkan yang kamera lalu lintas tadi ya Pak ya, apakah bisa dikasih exception berdasarkan case tertentu? Contoh misalkan seperti ambulans bisa lolos dari cek touring ketika melanggar markah jalan atau yang lain gitu. Oke. Setahu saya itu udah bisa karena dalam beberapa case itu memang tentu aja e-tilang itu nggak sepenuhnya otonomus. Tetap ada beberapa orang yang akan melakukan uh, checking ya gitu ya. Ketika memang ini sifatnya misalkan mobil ambulans, damkar, itu setahu saya akan diabaikan. Memang belum secara sistem, hanya dari sisi manusianya seperti itu. Tetapi apakah itu memungkinkan? Tentu aja itu memungkinkan, memang dengan sedikit modifikasi secara algoritma itu memungkinkan. Oke. Kalau untuk berbicara lagi tentang teknis spesifikasi CCTV AI ini ya Pak ya, apakah misalnya CCTV AI ini yang berbasis face recognition, pertanyaan dari Pak Adi, Pemkab Purjo, CCTV berbasis face recognition seberapa persen bisa mengenali wajah DPO? Karena kan Oke, apabila DPO itu menggunakan alis palsu atau jenggot palsu, oke, topi, dan lain-lain oke, gitu ya Pak. oke, oke. Jadi gini, um, face recognition itu bekerja berdasarkan kita bilang itu algoritma atau logik dia berpikir. Nah, jadi dia nggak cuman apa namanya ngelihat wajah gitu ya, oh beda dikit dianggapnya salah, nggak kayak gitu. Jadi gini, secara konsep yang saya tahu dan saya pernah pelajarin, face recognition itu akan mengubah muka kita menjadi angka. Dia akan bikin semacam kotak-kotak gitu ya, matrix dia bilang ya. Lalu dia akan melihat kontur wajah kita dari titik jidat, pipi, rahang dan lain-lain. Nah, itu akan keluar angka.
Nah, angka ini yang akan diberikan feedback menjadi persentase berapa persen. Makanya face recognition itu nggak bilang bahwa orangnya A, orangnya B, enggak. Dia hanya memberikan persentase orang ini bernama Andi, ya, sekian persen. Kalau lebih seperti itu. Jadi apakah akurat? Ya, relatif akurat. Kecuali dia operasi ya, facelift atau semacamnya, saya nggak tahu kalau itu. Itu kita belum pernah ada case-nya. Operasi plastik ya Pak ya. Nah, belum ada itu. Oke. Nah, terus ini pertanyaannya sama juga ini dari Ibu Cynthia Bella Veronica, Ya. PT Cantinggi Solusi. Nah, apakah Hmm. sistem dari CCTV AI ini juga mendukung analitik perilaku untuk mendeteksi pola mencurigakan sebelum kejahatan terjadi? Oke. Ada beberapa case, saya pernah lihat beberapa, misalkan orang ini diindikasikan mencuri, orang ini diindikasikan melakukan A, B, C, D. Oke. Perilaku behavior ini ada nggak di Dahwa? Ada. Cuman buat saya pribadi, ini sifatnya masih terlalu eksperimental. Oke, implikasinya apa? Implikasinya adalah ketika kita implementasikan di dunia nyata, terjadi false alarm. Saya ambil contoh, ketika saya ngambil ke dalam saku kantong, itu kan saya bisa ngambil apapun. Saya bisa ngambil handphone, saya bisa ambil rokok, bisa ambil pistol, seperti itu. Nah, perilaku minor seperti itu yang secara imaging itu setidaknya sampai sekarang masih relatif rendah untuk apa namanya boleh dibilang kurasinya lah sangat rendah. Jadi saya anggap sementara ini itu masih sifatnya eksperimental sekali. Begitu. Oke, baik. Lebih kurang untuk pertanyaan via chatnya cukup banyak ya, Pak Aris ya. Oke, ya ya. Mungkin Pak Aris boleh di-share screen lagi untuk kontak Oh Pak ya, Aris. sorry. Banyak nih yang mau nanya-nanya kontak Pak Aris. Nanti mau diskusi lebih lanjut untuk diskusi dahwanya gitu. Wah, Untuk ya, saya lupa peserta-peserta yang tadi, cantumin nama saya ya. iya. Untuk Saya baru ingat saya nggak peserta-pesertanya boleh ingat. nanti di-save aja kontaknya. Oke, untuk mungkin saya share konteks saya eh, di kolom chat kali ya. Ah ya, boleh-boleh Pak di Ya. kolom chat. Oke, jadi kita masuk ke sesi tanya jawab interaktif ya Pak ya. Ini untuk boleh langsung raise hand aja. Nah, ini udah langsung ada yang raise hand nih Pak Sofwan ini. Silahkan nih Pak Oke, Sofwan sebutkan namanya dulu, terus dari mana dan ditujukan ke narasumber yang mana. Mana tahu bertanya sama Bu Anissa atau Pak Aris boleh langsung aja Pak. Ya. Halo, selamat pagi, Pak. pagi Ya, pagi Pak. selamat pagi. Baik, terima kasih, Pak. Saya Sofwan, Pak, dari CVDB, Mbak. Eh, izin bertanya, Pak Aris, kaitannya Ya, saya masih terkait sistem yang NVR, Pak. Kan perangkat NVR, Network Video Recorder Dahua itu kan penyimpanan proses video resolusi tinggi itu, Pak ya. Kaitannya kapasitas rekaman dan keamanan data kan merupakan aspek vital dalam sistem ya, CCTV. Lah, ya. itukah apakah ada pengaruhnya nanti Pak kaitannya terutama di lalu lintas ya di jalan raya? Itu yang pertama Pak. Untuk perbedaan yang fungsional utama antara PTZ kamera Pak, yang saya tahu tuh kaitannya juga dengan balet kamera dan eyeball kamera. Nah, apakah ini ada nanti dalam skenario penggunaannya itu ada yang berbeda, Pak? Karena kan mungkin tiap kamera itu kan menentukan atau pilihan yang sesuai dengan kebutuhan lokasi itu sendiri ya. Terkait ANPR kamera yang saya masih penasaran itu dalam membaca plat nomor kendaraan, Pak. Mungkin terkait fungsional penggunaannya itu di dalam penguasaan lalu lintas itu apakah itu ada area terbatas gitu Pak? Mungkin kan atau ini hanya otomatis atau untuk sistem kontrol gitu Pak? Mungkin itu Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak Aris. Sekian. Oh ya, oke, thank you Pak. Tadi ya nomor satu itu berkaitan dengan NVR ya Pak, atau perekam gitu ya Pak. Perekam itu sebenarnya konteksnya itu gini Pak. Kalau di LPR
atau tilang lah ya kita bicara, itu sebenarnya hanya menyimpan data sementara sebenarnya. Karena kita nggak butuh rekaman videonya, kita hanya butuh rekaman ketika dia melanggar atau dia snapshot gitu ya. Kita cuma butuh itu doang. Jadi rekaman resolusinya tinggi, tapi nggak banyak, nggak kayak kamera misalkan di perbankan gitu yang 24 jam. Terus yang kedua, boleh diulang Pak, sorry Pak. Ingatan saya agak-agak pendek, boleh diulang Pak, sorry. Oh iya Pak, dalam perbedaan yang fungsional utama antara PTZ kamera apa tadi Pak? Oke, perbedaan utama antara PTZ kamera dan Kan ada balet kamera, iya balet oke, kamera itu. oke. Jadi kalau PTZ itu kan sebenarnya singkatan dari pan, tilt, dan zoom. Pan itu kiri kanan, tilt itu naik turun, dan zoom maju mundur gitu ya. Sebenarnya perbedaan paling jelas adalah diri struktur si kamera itu sendiri. Jadi kamera itu pan, tilt, PTZ atau kamera balet, perbedaannya adalah balet itu statis. Kameranya nggak bisa bergerak secara otomatis, secara motorized kita klik-klik gitu dia nggak bisa gerak. Tapi kalau PTZ itu dia bisa berputar kiri kanan atas bawah dan bisa nge-zoom juga. Kalau seperti itu sih Pak paling umum, perbedaan yang paling mencolok. Selanjutnya apa lagi Pak? Iya Pak, tadi kan ANPR itu terkait Oke, ANPR. mendata kendaraan ya. Hmm, hmm, hmm. Kalau ANPR ini sebenarnya dipakai sebenarnya gini, ANPR itu hanya memberikan data. Poinnya sebenarnya seperti itu. Data ini mau dipakai untuk apa itu terserah sebenarnya. Pertama, kalau data ini, data plat nomor ini kita kasih ke pihak advertising, data ini akan menjadi traffic flow mereka. Mereka bisa tahu di daerah ini saya bisa masukin harga nilai advertising berapa 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 nominalnya. Tapi kalau untuk ke polisi, berarti kita bisa asumsikan mereka bisa lihat eh, berapa banyak data pelanggarnya. Kalau kita kasih ke misalkan ke dinas tata kota misalkan, dia bisa melihat berapa traffic flow dari titik A ke titik B di jam-jam tertentu atau jam pulang kantor misalkan. Nah, jadi data ini sebenarnya tergantung ke user. Mereka pakai untuk apa? Jadi data ini secara teknis itu sifatnya netral, Pak. Value-nya itu netral. Dia bisa dipakai untuk ngitung secara bisnis, bisa untuk menghitung secara traffic flow, bisa menghitung secara beban cost misalkan, bisa dihitung sebagai atau dilihat sebagai uh, penegakan hukum, bisa bisa macam-macam. Jadi seperti itu kurang lebih. Kurang lebih seperti itu mungkin ya Pak jawabannya. Oh iya, iya. Baik, mudah dipahami Pak. Baik, baik Pak. Thank you, Pak. Terima kasih Pak atas jawaban dan Sama-sama Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris atas jawabannya. Dan terima kasih Pak Sofwan atas pertanyaannya ya. Pak M. Sofwan dari CVDBM. Ini panjangan CVDBM-nya apa ya Pak? Halo Bu. Iya, halo. Ya, CV Duta Bima Mitra Bu. Duta Bima. Mitra. Oke, Duta Bima Mitra ya. Di daerah mana Pak? Halo Bu. Di Ya, daerah halo. Jateng Bu. Di mana? Bidang Jateng di Oh, logistik Bu. Jateng, Jawa Tengah. Oke, siap. Selanjutnya tadi yang udah ada yang raise hand lagi nih pada Bapak Ade Budiman. Boleh langsung sebutkan namanya, asal instansi dan ditujukan ke mana untuk pertanyaannya. Iya, baik. Mungkin boleh open cam juga nih Pak Ade. Halo Pak, Iya, halo. nggak ada suaranya ya? Oh iya, Pak Ade-nya gak ada suaranya nih. Halo Ibu.
Ah ya, ada Pak. Boleh open cam juga nih Pak Ade. Ya kebetulan lagi di jalan ini Bu. Oh iya 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 benar. Oke, Mengenai boleh sama silakan Pak Pak. Aris. Ya Pak Aris, kalau kita Ya. itu ada kebutuhan untuk pengamanan gedung Pak. Jadi kita punya beberapa function hall itu yang ada pengunjungnya cukup banyak. Nah, di situ kita beberapa kali ada kejadian kehilangan barangnya. Nah, ketika kita trace-nya itu memang susah ya masih pakai IP kamera yang biasa ya. Nah, kalau dengan teknologi AI ini apakah memudahkan kita mencari barang hilang atau mencari orang yang sudah ke face mukanya? Oh iya ya. Bagaimana Pak? Oke, sebenarnya kalau dalam konteks function hall ya Pak ya, saya ngebayangin tuh kayak kita anggaplah mungkin yang paling terkenal tuh JCC atau JExpo gitu ya Pak ya. Ruangan besar, di situ banyak orang dan alur orangnya itu sporadis ya Pak, dia boleh dari titik A ke B, A ke C, C ke D dan lain-lain. Nah, jawabannya iya, kamera AI membantu dalam artian tentu aja kita nggak bisa serta-merta cuman barang gue hilang sesimpel itu, nggak bisa kayak gitu. Mungkin ada ciri-cirinya, orangnya pakai baju apa, itu bisa jauh memudahkan Pak. Seperti itu. Iya Pak, sepertinya misalkan dia pakai tas warnanya mungkin merah. Nah, ketika di searching kan kelihatan nih, oh tasnya merah, dia lagi menuju ke lokasi A atau lokasi B. Nah, dengan teknologi AI ini apakah bisa lebih memudahkan kita mengambil rekaman yang lebih cepat gitu Pak? Jauh Pak, jauh lebih cepat. Nah, kalau kamera yang ada mendukung face recognition, Pak, apakah juga bisa mengcapture tamu di pintu masuk utama gitu, Pak? Oh bisa Pak, sangat bisa. Oke, sangat bisa. Jadi lebih mudah ya Pak ya? Iya Pak, jauh lebih mudah Pak. Jadi memang gini Pak, AI ini dibuat sebenarnya kita bicara sampai tahap ini ya Pak, karena AI itu kan berkembang Pak. Jadi gini, AI itu apa yang Dahwa punya itu mungkin mirip dengan apa yang dimiliki oleh misalkan Microsoft punya namanya itu Cortana, ada DeepSeek dari China, ada Google Gemini, ada ChatGPT dan lain-lain. Poinnya adalah sebenarnya memudahkan, bukan menggantikan ya Pak, memudahkan. Tentu aja segala bentuk apa ya semacam kita bilangnya prompt ya Pak atau instruksinya itu dari kita. Nah, AI Dahwa pun juga sama. Kita instruksikan kamera ini mencari orang memakai baju warna merah misalkan. Dia akan cari semua warna merah. Seperti itu. Jadi memudahkan Pak, jauh memudahkan. Oke, Pak, dengan AI dari Dahua ini apakah support untuk IP kamera yang udah existing Pak di gedung? Oke, jawabannya support, ya support Pak. Support tapi memang gini, semuanya itu ada term and condition-nya Pak. Oke, apa sih term and condition-nya? Kita punya AI box. AI box ini kita bicara dia maksimal bisa menerima kamera sampai 128 channel misalkan ya Pak. Nah, tapi kamera-kamera third party di luar dari Dahwa yang bisa dilakukan analitik face recognition hanya bisa 16. Sisanya jadi kamera biasa. Bisa seperti itu, Pak. Oke. Jadi kamera face itu ditentukan untuk pintu-pintu utama aja gitu? Betul, betul. Karena AI itu, baik lagi ya Pak ya, AI itu sifatnya sangat, ya boleh dibilang relatif rigid Pak. Kaku gitu. Dia hanya memakai fitur A, berarti fitur B, C, D, E-nya itu nggak kepakai. Otomatis kamera ini punya peruntukan spesifik dengan lokasi spesifik juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, Pak, kalau yang untuk lokasinya tinggi, Pak, itu bisa dibutuhkan untuk people detection ya? People calling bisa juga ya? Ya, bisa Pak, bisa. Baik lagi ya Pak, tentu aja dengan kamera yang berbeda. Karena peruntukannya berbeda, angle-nya pun berbeda. Oke, jadi jenis-jenis kamera itu peruntukannya beda-beda ya Pak gitu ya Pak? Betul Pak, makanya mungkin kalau teman-teman perhatiin, kenapa saya nggak masukin tipe di sini. Karena gini Pak, Dahwa itu punya sekitar 1,3 juta SKU Pak.
1,3 juta jenis barang. Jadi saya akan sangat sulit untuk share semua dalam waktu yang relatif singkat seperti ini. That's why saya nggak sebut tipenya, tetapi kalau Bapak ada, oh saya kepikiran nih barangnya dipakai seperti ini, kemungkinan besar kita punya. Meskipun dengan, baik lagi ya Pak, term and condition-nya, apakah sudutnya berbeda, apakah ketinggian ada maksimalnya, apakah ada minimal lebarnya, seperti itu ada. Oke Pak, baik, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Pak. Oke, ini ada satu lagi nih ya Pak Aris Ya. yang raise hand sebelum kita masuk ke sesi terakhir ya. Silahkan dari Pak Soim. Halo, salam kenal Pak Aris. Salam kenal Pak. Pak, ada beberapa pertanyaan nih Pak, mungkin satu-satu ya Pak ya. Oke, boleh Pak. Nah, pertama, apakah CCTV Dahua itu bisa diintegrasikan dengan akses door Pak? Jadi kalau ada unauthorized access gitu kan, atau ada ya digedor-gedor pintunya, itu di VMS-nya langsung pop up gitu Pak? Oke, jawabannya bisa Pak. Bahkan bisa seperti ini. Misalkan kamera kita punya alarm input ya, alarm input berupa 2 kabel gitu ya, dikonekkan dengan fire alarm. Ketika fire alarm ini tertrigger, dia kasih tahu ke kamera bahwa ada alarm berupa fire. Kamera bisa memerintahkan akses kontrol untuk membuka semua pintu. Itu bisa juga kayak gitu. Oh, begitupun sebaliknya Pak, kayak apa alarm inputnya dari akses door gitu. Itu bisa juga Pak, bisa sangat ya? bisa. Nah, Bisa itu Pak. VMS-nya harus dari Dahua juga Pak? Iya, sementara itu kita Oke. bicara dengan ekosistem Dahua semua. Betul Pak. Terus kalau untuk face recognition-nya Pak, itu apa namanya? Itu dari sisi kamera atau VMS ya Pak? Dari sisi kamera Pak. Oke, berarti Kita kalau kayak semua front end. Oke, kalau gitu berarti itu juga bisa dipakai sebagai inputnya akses kontrol ya. Berarti misalkan wajahnya udah didaftarin, dia tinggal ngarah ke kamera aja terus pintu kebuka gitu. Bisa berarti Oh ya? iya. Bisa Pak, sangat bisa. Meskipun gini Pak ya, ketika kita bilang bisa, belum tentu di lapangan tuh semudah itu ya Pak ya. Karena kenapa, contohnya dalam case Bapak itu kenapa saya nggak rekomendasiin, kita ambil contoh mungkin skenario paling gampang itu adalah kantor lah kita anggap. Nah, kantor ini ketika misalkan saya masuk mendekati pintu, ada kamera face recognition di situ, dia mendeteksi wajah saya. Pintu kebuka dong, seperti tadi Bapak bilang. Nah, ternyata saya malah diikutin sama belakang saya, stranger saya nggak kenal. Jadi masalah baru kan. Oke. Nah, tetapi memang ada alat khusus yang bentuknya seperti tablet sebagai akses kontrol yang bisa memakai wajah sebagai pengenalnya, itu ada. Itu dari Dahua juga Pak, berarti? Dari Dahua juga Pak, betul. Oke, berarti satu ekosistem ya Pak ya? Yes, betul Pak. Terus kemudian apa namanya, kalau di kantor itu kan banyak yang sudah memakai visitor management system ya Pak ya? Nah, kayak sebenarnya tadi udah dijawab di slide Bapak ada, cuman kalau VMS-nya atau visitor management systemnya pihak ketiga itu kamera masih bisa buat tracking Pak, si visitor ini kemana aja gitu. Oke, jawabannya bisa apa enggak? Bisa Pak, karena antara fast tracking dan visitor management itu dua sistem yang berbeda. Maksudnya gini, visitor management itu hanya memberikan akses kepada orang tertentu di ruangan tertentu. Kan poinnya di situ ya Pak ya. Sedangkan fast tracking, dia nggak peduli orangnya itu mau di jam tertentu atau enggak, dia akan trigger terus, akan ngikutin terus seperti itu. Jadi itu nggak masalah. Oke, berarti kalau untuk fast trackingnya itu bukan dari VMS-nya berarti ya, bukan dari visitor manajemennya ya? Bukan Pak, bukan. Oke, terus kemudian NVR-nya untuk NVR Dahua, misalkan kita butuh untuk storage yang lebih besar, itu bisa di-add storage pihak ketiga nggak Pak ke NVR-nya? Oke. Kalau add storage pihak ketiga, jawabannya bisa apa enggak tergantung. Karena gini Pak, mungkin saya akan kasih sedikit terminologi agak teknis ya Pak, cuma kurang lebih gini. NVR Dahua itu bisa mengirimkan data melalui protokol FTP, NFS, dan juga SKC. Nah, selama third party atau external storage itu memiliki salah satu dari tiga ini, jawabannya bisa. Paling umum menggunakan SKC, karena SKC ini memungkinkan NVR menganggap storage tersebut sebagai
virtual hard disk, bisa seperti itu. Ya, berarti yang penting satu protokol gitu Pak ya. Iya, betul. Salah satu protokolnya aja. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Cukup Bu. Mungkin kembali ke Bu Intan. Oke, mungkin kembali ke Bu Intan ya. Eh, atau mungkin Bu Anissa. Oke, baik, sebentar Pak. Mungkin Bu Intannya lagi ada disconnect ya. Kita tunggu sebentar ya. Setelah ini kita akan masuk ke sesi games, di mana kita nanti akan ada menggunakan games Kahoot ya. Jadi Bapak Ibu akan dikasih barcode atau pin untuk bisa mengikuti games pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah berdua sama Pak Aris kasih ya, nanti bisa dijawab. Jadi untuk pemenang peringkat, ada pemenang 3 peringkat teratas yang akan mendapatkan CCTV wireless Dahua dan nilainya lumayan juga. Mungkin semoga Bapak Ibu yang mengikuti menang ya. Silakan ya Bapak Ibu untuk standby handphonenya untuk langsung scan aja kode yang ada di depan. Untuk namanya itu kalau bisa bikin nama sesuai nama Bapak Ibu ya. Jangan nama yang aneh-aneh. Jadi biar nanti ketika menang itu kita tahu namanya siapa. Mohon juga untuk fokus dengan pertanyaannya, karena pertanyaannya itu hanya ditampilkan di layar ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk pilihan jawabannya bisa langsung klik dari handphone masing-masing. Waktunya juga sangat-sangat terbatas ya. Jadi siapa yang cepat menjawab, dia yang menang. Kalau ada namanya yang tidak sesuai, misal contoh seperti nih, contoh ya, misalnya saya Intan. Saya udah buat nama saya di dalam sini, terus saya buat nama yang lain lagi dengan nama yang nggak jelas, itu nggak ada orangnya, itu gugur ya Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing satu orang satu. Silakan yang belum scan, langsung scan. Ada lagi? Masih 51 orang? 52?
Ayo Bapak Ibu, semuanya silahkan di-scan. Kesempatan untuk membawa pulang CCTV wireless Dahua ini Bapak Ibu. Kita tunggu sampai 11.37 ya. Kalau sudah 11.37 kita mulai. Masih 55 orang. Satu menit lagi sebelum dimulai. Oke, pastikan juga Bapak Ibu kelihatan ya share screen-nya. Oke, udah ready semua. Silahkan fokus ya Bapak Ibu ya. Karena waktunya sangat-sangat singkat sekali. Nanti ada beberapa pertanyaan yang diajukan, jadi bisa langsung dipilih jawabannya yang benar ya. Dan dengan memperhatikan share screen kita. Oke, sudah 11.37, tidak ada penambahan lagi ya. Kita langsung mulai aja. Udah 60 peserta yang daftar. Untuk khususnya silahkan kita start. Fokus ya Bapak Ibu. Oke, silahkan dijawab. Tiga, dua, satu. Habis waktunya ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak, masih ada yang salah ya untuk nama event hari ini ya. Oke, nah untuk saat ini scoreboardnya. Apa fokus utama PT One Asia Teknologi dalam dunia teknologi nih Bapak Ibu? Oke, fokus dengan jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Oke, hampir semuanya benar ya. Menyediakan solusi IT dan distribusi teknologi. Oke, peringkat pertama masih Pak Johannes ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Berapa jumlah mitra merek teknologi dari One Asia nih Bapak Ibu? Ayo silakan dijawab. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 315 orang yang benar. Kita lihat scoreboardnya. Masih dipegang oleh Pak Johannes dan Mbak Linia.
Lanjut pertanyaan keempat, salah satu produk unggulan dari segmen surveillance yang ditawarkan adalah. Oke, silahkan dijawab. Tiga, dua, satu. Oke, jawabannya adalah Smart Dual-Light Bullet IP Cam. Hampir benar semua. Scoreboardnya masih dipegang oleh Pak Johannes ya. Belum ada yang bisa ngalahin nih. Lanjut pertanyaan kelima. Solusi mana yang termasuk dalam kategori Smart Solution and Frontline Touch? Ayo, silakan Bapak Ibu dijawab. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Oke, hampir beberapa jawabnya yang benar ya, ada juga yang salah. Yang benar adalah digital signage and video. Masih dipegang oleh Pak Johannes ya untuk pemenang yang nomor 1 dan Ibu Leni. Lanjut pertanyaan ke-6. Apa yang bisa dideteksi oleh kamera AI Dahua di jalan tol nih, Bapak Ibu? Ayo, silakan dijawab. Apa ya kira-kira yang bisa dideteksi oleh kamera AI di jalan tol? 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Oke, tipis ya antara jawaban A dan B. Jawaban yang benar adalah yang pertama. Waduh, ini persaingan leaderboard yang ketiga ini berganti-ganti. Untuk yang pertama dan kedua tetap mutlak. Pertanyaan selanjutnya, solusi Dahua bisa mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti apa ini, Bapak Ibu? Silahkan dijawab. Waktu masih ada, masih bisa dipikirkan pelan-pelan apa jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Oke, rata-rata jawaban yang benar ya. Tidak memakai helm. Tahta yang tertinggi masih dipegang oleh Pak Johannes. Pertanyaan selanjutnya, alat Dahua yang dipakai polisi untuk patroli dan rekam kejadian adalah. Oke, silahkan dijawab. Apa ya kira-kira alat Dahua yang dipakai polisi untuk patroli dan rekam kejadian? Tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya hampir benar semua ya. Body worn kamera. Persaingan semakin sengit, pertanyaan tinggal 2 lagi nih Bapak Ibu. Yang ke-9, robot Dahua bisa membantu memadamkan apa ini Bapak Ibu? Silahkan. Siapa cepat dia dapat. Siapa kira-kira yang bisa mengalahkan Bapak Johannes dan Ibu Lena ya di scoreboard nomor pertama dan kedua. Oke, kita lihat masih tetap dimenangkan oleh Pak Johannes ya. Pertanyaan terakhir, di manakah kantor pusat Dahua? Ada di kota mana? Oke, ini kayaknya pertanyaan 10 ini pertanyaan-pertanyaan bonus ya. Gampang sekali nih. Udah beberapa kali Pak Aris tadi mention kantor Dahuanya di mana. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, benar. Jawabannya adalah di Jakarta. Siapakah pemenangnya? Pemenang ketiga ada Bapak Widat. Yang pemenang kedua ada Ibu Leni.
Pemenang pertama adalah Bapak Johannes. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk pemenang-pemenang kita. Sangat antusias sekali ya. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya yang udah berpartisipasi dalam game door prize kita pada hari ini ya. Untuk pemenang pertama, kedua, dan ketiga, nanti boleh langsung kita hubungi ya via WhatsApp untuk mengirimkan hadiahnya juga. Oke, kita udah sampai di penghujung acara ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah ada pemaparan materi dari Ibu Anissa selaku eh, perwakilan dari PT One Asia dan juga sudah ada pemaparan dari Bapak Aris Wijaja juga selaku tim dari Dahwa Teknologi Langsung. Sebelum kita tutup, kita foto lagi ya Bapak Ibu ya. Dan yang tadi yang udah dapat door prize itu pasti senyumnya lebih sumringah lagi. Jadi mohon untuk open cam lagi untuk sesi foto sebelum kita tutup acara pada hari ini. Mungkin boleh di open cam kan kembali Bapak Ibu untuk yang tadi off cam. Nah, Bapak Johannes boleh ditulis aja dulu nomor handphonenya di kolom chat. Nanti kita yang akan hubungi langsung ya untuk pemenang Kahoot ataupun pemenang dari yang mengajukan pertanyaan via raise hand tadi. Saya penasaran nih Bu Intan. Pak Johannes ini yang mana nih orangnya nih Pak, Bu? Iya, oke. Boleh Pak Johannes, kita mau lihat nih yang mana nih pemenang Kahoot kita hari ini. Boleh Sama open Bu mic Leni dan juga open ya? cam juga. Halo Pak Johannes, yang mana orangnya ya? Oke, ini dia. Salam kenal Pak Johannes, selamat dapat kamera Dahwa. Selamat ya Pak. Oke. Yang kedua Ibu Lena, yang mana Ibu Lena ini Bu? Bu Leni. Oh ya Bu Leni, sorry. Oh, oke, nggak apa-apa Ibu hadir ya. Yang ketiga tadi Bapak Wildani. Nah itu saya tadi nggak tahu nama lengkapnya apa ini Pak. Mungkin boleh open cam dan open mic juga nih Pak. Tadi sempat. Ya, atas nama Pak Widat. Atas nama Widat. Yang mana ini orangnya nih Pak? Saya, oke. Oke, Pak Widat Muhammad ya. Ya, Oke, iya benar Bu. tadi sempet naik turun nih Pak ya di scoreboardnya ya. Akhirnya Iya dapat Bu, juga benar. sudah tim ketiga ya. Iya, Oke, selamat ya Pak Widat Muhammad ya. iya, terima kasih. Oke, sudah open cam semuanya. Kita lanjut ya untuk foto bersama dulu sebelum tutup acara. Oke, mungkin saya ambil seperti tadi ada 4 sesi foto, 4 kali. Yang pertama kita ambil yang pertama dulu nih, Bapak Ibu. Mungkin boleh standby dulu. Kita mulai ya. Oke, yang pertama 3, 2, 1, senyum. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. 3, 2, 1. Oke, yang menang-menang nih senyumnya lebar nih. Ya, kita lanjut yang slide 3. 3, 2, 1. Oke. Dan yang slide terakhir. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk sesi fotonya sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Dan untuk sesi acara hari ini juga sudah selesai dan berjalan lancar ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktu dan partisipasi semuanya yang sudah meluangkan waktunya juga untuk mengikuti acara webinar kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan, Intan, moderator hari ini, mengucapkan terima kasih banyak juga kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Anissa dan Pak Aris Wijaja ya.
Terima kasih Pak Bu Anissa, Pak Aris hari ini sudah menjadi narasumber kita. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir juga saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahpahaman atau ada salah kata yang saya ucapkan. See you and di webinar selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Selamat siang. Untuk e-sertifikat dan materi itu akan segera kita kirimkan melalui WA ya. Jadi harap mohon untuk mengisi feedback form dan absensinya dengan nama lengkap dan nomor handphone yang benar ya Bapak Ibu. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.